Yoon Hyun Wo adalah seorang kepala manajemen aset masa depan di perusahaan Sunyang, sebuah perusahaan terbesar yang ada di Korea. Sayangnya, meski sudah menjadi pegawai yang loyal dengan jabatan yang cukup tinggi, Hyun Wo masih sering dipandang remeh oleh rekan kerja dan bahkan atasannya sendiri. Suatu waktu, Hyun Wo mengetahui sebuah rahasia besar soal penggelapan uang Sunyang yang dibawa lari ke luar negeri. Karena merasa penggelapan itu merugikan Sunyang, Hyun Wo melaporkan pada atasannya, tapi atasannya malah melenyapkan bukti itu. Hyun Wo yang sadar kalau atasannya tidak ingin masalah itu diperpanjang, berniat tutup mulut juga. Tapi saat ia berbicara dengan wakil direktur Sunyang yang merupakan pewaris ketiga Sunyang, tiba-tiba ia merasa bersalah kalau harus menyembunyikan soal itu. Setelah diberitahu soal penggelapan dananya, wakil direktur bernama Jin Sung Jun memanggil atasan Hyun Wo dan membicarakan soal itu. Sun Jung pun bertanya di mana bukti aslinya. Karena tidak ingin atasannya terlibat dalam masalah, Hyun Wo berpura-pura kalau dia sudah melenyapkan bukti itu dengan alasan untuk menjaga kerahasiaan bukti itu supaya tidak jatuh ke tangan orang lain. Tapi Sung Jun pun mencurigai kalau atasan Hyun Wo sudah tahu soal penggelapan dana itu. Karena merasa posisinya terjepit, atasan Hyun Wo terpaksa mengakuinya. Sun Jung pun marah besar dan memecat atasan Hyun Wo. Hyun Wo kemudian ditugaskan mengambil kembali aset Sunyang yang dibawa lari ke luar negeri itu. Sayangnya setelah mencairkan uang itu, Hyun Wo malah dibunuh oleh orang suruhan Sunyang. Tapi setelah kematiannya, Hyun Wo ternyata terlahir kembali sebagai Jin Do Jun, anak dari salah satu pimpinan Sunyang yang dicoret sebagai ahli waris setelah memutuskan menikah dengan ibunya yang berprofesi sebagai artis. Artinya, Do Jun kini adalah salah satu cucu pemilik Sunyang. Terlahir kembali sebagai Do Jun membuat Do Jun berpikir kalau ia punya kesempatan untuk tahu siapa yang menjadi dalang di balik pembunuhannya. Sayangnya karena ayah mereka telah dibuang dari Sunyang, Do Jun dan kakaknya tidak diperhitungkan sebagai cucu Sunyang karena dianggap telah melanggar aturan kakeknya. Tapi berbekal pengalaman kehidupannya di masa depan, sejak kecil Do Jun sudah berhasil membuat orang-orang di masa itu kagum dengan kepintarannya dalam berbisnis. Di kehidupan itu, Do Jun juga berhasil menyelamatkan nyawa kakeknya yang sebenarnya akan meninggal dalam kecelakaan pesawat. Itu membuat kakeknya berniat memberikannya hadiah berupa uang. Tapi saat itu Do Jun menolak uangnya dan meminta sebidang tanah yang ia tahu akan menjadi tanah berpotensi di masa depan. Saat ia berusia 20-an, Do Jun pun berhasil menjadi orang kaya raya dari hasil tanah yang diberikan kakeknya itu. Sayangnya di masa itu Do Jun tidak bisa menyelamatkan nyawa ibu di masa depannya karena salah menduga penyebab kematian ibunya. Awalnya ia mengira ibunya bunuh diri karena stres ayahnya dipecat dan rumah mereka disita. Tapi rupanya ibunya itu bunuh diri karena stres berat akibat anjloknya saham Sunyang yang diam-diam diikuti ibunya dengan harapan ekonomi keluarga mereka bisa lebih baik. Setelah tahu bisnis saham Sunyang itu sengaja ditutup oleh kakeknya, Do Jun makin bertekad untuk balas dendam pada pimpinan. Dengan uang yang begitu banyak, Do Jun mulai mengatur strategi bersama rekannya bernama Oh Se Yoon yang ia kenal punya insting kuat soal investasi. Mereka kemudian membuat sebuah perusahaan investasi bernama Miracle. Tapi Do Jun sengaja tidak tampil supaya Sunyang tidak tahu kalau dirinya adalah pemilik saham utama Miracle. Lewat Miracle, Do Jun mulai menjalankan rencananya untuk membuat keuangan Sunyang goyah. Sementara itu, karena tahu ambisi Chang Jae, suami bibinya, untuk terjun ke dunia politik tapi sering ditentang kakeknya, secara diam-diam Do Jun sengaja memberi dukungan finansial lewat Miracle supaya pamannya bisa menjadi wali kota. Dengan syarat setelah menjadi wali kota, pamannya harus memberikan sebuah proyek yang juga jadi incaran kakeknya pada Miracle. Setelah mengalami kekalahan beberapa kali, peran Do Jun akhirnya diketahui kakeknya juga. Kakeknya marah karena tahu tujuan Do Jun untuk memiliki Sunyang. Kakeknya mengingatkan Do Jun soal aturan pewaris Sunyang yang harus merupakan cucu tertua dan meminta Do Jun tidak bermimpi menjadi pengganti kakeknya. Tapi saat itu juga Do Jun katakan dia tidak mengharapkan Sunyang diwariskan, tapi ia akan membeli Sunyang dengan uangnya sendiri. Kakeknya pun mulai mengancam akan membuat langkah Do Jun terhenti dengan rencana untuk mengangkat soal kasus skandal korupsi Do Jun pada Chang Jae untuk proyek DMC yang dimenangkan Miracle.
Tapi Dojun malah mengancam balik kalau rencana kakeknya itu malah akan menjadi bencana pada kakeknya sendiri. Karena media pasti akan menghubungkan dirinya sebagai cucu kakeknya, yang artinya publik akan punya pandangan kalau perbuatannya pasti didalangi oleh kakeknya sendiri. Setelah menilai kelihayan Dojun, kakeknya mulai sadar kalau Dojun punya karakter pebisnis yang sama dengannya, yang seharusnya menjadi penerus Sun Yang. Tapi kakeknya juga sadar kalau ia tidak mungkin bisa memberikan tahta Sun Yang pada Dojun, karena itu hanya akan membuat anak-anak dan cucu-cucunya saling menyerang dan keluarga mereka akan menjadi neraka. Kakeknya pun menemui ayah Dojun yang adalah anak keempatnya dan memberikan rumah sakit Sun Yang pada keluarga anaknya itu sebagai tamparan kalau Dojun hanya bisa memiliki Sun Yang di bagian itu saja, sebuah aset Sun Yang yang paling tidak menghasilkan uang. Pimpinan meminta anaknya mengingatkan Dojun untuk tidak melangkah lebih dalam lagi ke perusahaan Sun Yang. Setelah deklarasi perangnya, gerak-gerik Dojun mulai mendapat hambatan dari kakek dan saudara sepupunya Sung Jun yang akan menjadi pewaris generasi ketiga Sun Yang. Dojun mendapat hambatan besar dan terancam akan kehilangan proyek DMC. Bahkan langkah pimpinan dan Sung Jun membuat Chang Ji kembali patuh pada pimpinan dan mulai berpikir untuk mulai mundur memihak Dojun. Sementara itu, Mo Hyun Min, tunangan Sung Jun yang sebelumnya telah memutuskan pertunangannya dengan Sung Jun karena lebih tertarik pada Dojun yang dinilainya lebih cerdik dalam menghasilkan uang, muncul menawarkan bantuan pada Dojun yang sedang kesulitan akibat dihambat Sun Yang. Tapi Dojun bisa mencium maksud di balik bantuan itu. Dojun pun terang-terangan menolak bantuan Mo Hyun karena tidak mau menjadi boneka yang bisa dikendalikan Mo Hyun. Dojun juga menolak menjalin asmara dengan Mo Hyun karena selain tahu Mo Hyun itu licik dan hanya mengincar uang, Dojun sendiri lebih tertarik pada teman sekampusnya di jurusan hukum bernama Su Min Yu yang di masa depan jadi jaksa yang sangat agresif membuktikan pelanggaran hukum Sun Yang. Karena ditolak Dojun, Mo Hyun yang memang hanya memikirkan keuntungan akhirnya bersedia melanjutkan perjodohannya dengan Sung Jun. Kabar pernikahan Sung Jun dan Mo Hyun itu menjadi perbincangan di keluarga Sun Yang karena tahu pernikahan itu bisa membuat pimpinan mewariskan Sun Yang pada Sung Jun sebagai hadiah pernikahan. Karena tahu tahta Sun Yang akan dialihkan pada Sung Jun, anak kedua pimpinan sengaja membocorkan skandal Sung Jun soal pinjaman dana ilegal yang digunakan Sung Jun untuk ikut dalam tender melawan Dojun pada pimpinan. Tapi rupanya pimpinan juga sudah tahu soal itu. Tepat di hari pernikahannya, Dojun memberikan kejutan pada Sung Jun. Sung Jun yang memang berniat menyabotase proyek DMC dari Dojun, marah saat tahu Miracle telah berhasil mendapatkan proyek DMC, karena rupanya Dojun telah berhasil membujuk pimpinan Dayung, musuh Sun Yang, menjadi salah satu partner DMC. Kabar soal keberhasilan Dojun di proyek DMC itu membuat pimpinan yang rupanya sedang sakit parah mulai menunjukkan gejalanya karena tergoncang dengan langkah Dojun. Makan malam keluarga Sun Yang setelah pernikahan Sung Jun pun tiba. Pimpinan berdiri dan mulai berbicara. Orang-orang penasaran menunggu hadiah pernikahan pimpinan pada Sung Jun. Semua orang di sana awalnya menduga kalau malam itu pimpinan akan mengumumkan soal pengalihan tahta Sun Yang pada Sung Jun. Tapi Sung Jun dan lainnya kaget setelah tahu hadiah kakeknya ternyata adalah pemindahan Sung Jun sebagai pekerja di gudang distribusi. Rupanya itu adalah hukuman pimpinan atas penggunaan dana ilegal Sung Jun pada tendernya. Saat itu pimpinan juga mengumumkan kalau Sun Yang tidak akan lagi mengikuti aturan sebelumnya. Siapa saja yang bisa membuat Sun Yang lebih besar dan lebih baik darinya akan berhak mendapat Sun Yang dan menjadi pengganti dirinya. Karena tahu Sun Yang bisa diduduki siapa saja, anak kedua dan ketiga pimpinan mulai memperkuat keuangan mereka. Karena butuh banyak uang untuk makin memperkuat divisinya di Sun Yang, Bibi Dojun menemui CEO Miracle untuk meminjam uang dengan jaminan 30% sahamnya di Sun Yang Department Store. Saat itu, Pak O juga berhasil menghasut Bibi Dojun untuk terjun berinvestasi di New Technology yang juga diikuti Miracle untuk makin mendapat untung berlipat. Setelah tahu saham Bibi Dojun ada di tangan Miracle, dua paman Dojun mendekati Pak O dan menawar membeli saham adik mereka, tapi Pak O meminta jumlah uang yang sangat besar yang membuat paman-paman Dojun tidak bisa membeli saham adik mereka. Saat Jin Hwa, Bibi Dojun berpikir akan mendapat keuntungan dan bisa membayar utangnya di Miracle, situasi makin sulit malah dialami Jin Hwa.
Bibi Dojun itu kehilangan semua uangnya dan akhirnya harus merelakan sahamnya di Sunyang Department Store menjadi milik Miracle karena tidak bisa membayar utangnya. Setelah kejatuhan Jinhwa, Dojun kembali mengincar pamannya Jin Donggi, anak kedua pimpinan yang juga berniat menjatuhkan Dojun. Kejatuhan Donggi dan Jinhwa membuat Donggi frustasi dan menuduh pimpinan ada di balik Dojun supaya Sunyang memang akan jatuh ke tangan Dojun. Karena merasa Dojun makin tidak terkendali, pimpinan pun memutuskan berbicara dengan Dojun. Pimpinan merasa Dojun sudah keterlaluan mengambil alih saham bibi dan pamannya. Tapi saat itu Dojun katakan ia tidak bisa berhenti karena di dalam dirinya juga ada 3 hal yang menjadi jurus pamungkas melawan musuh-musuhnya sama seperti yang dimiliki kakeknya juga. Mendengar itu secara tidak terduga kakeknya katakan kalau ia sudah memutuskan akan mengizinkan Dojun masuk di Sunyang. Saat ini mereka dalam perjalanan menuju konferensi pers yang akan memberitahu publik kalau Sunyang akan mendirikan perusahaan induk keuangan Sunyang. Dan Dojun akan mengelola grup keuangan Sunyang itu. Sebuah grup yang punya wewenang penuh untuk memutuskan mengangkat siapa penerus pimpinan. Tapi tiba-tiba mobil yang ditumpangi mereka ditabrak.